Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neuroplastisitas. Nah, apa itu neuroplastisitas? Nah, apa uniknya dan apa kemudian pentingnya pembahasan neuroplastisitas gitu ya. Nah, selama ini para neuroscientist bisa atau apa namanya melihat bahwa otak itu cenderung sudah fix ya, cenderung sudah tidak bisa lagi berkembang saat setelah usia 20-an atau 25 atau selesai masa remaja atau ketika sudah menjalani masa dewasa, otak dianggapnya sudah fix, tidak bisa lagi ada perubahan. Nah, tapi kemudian beberapa tahun belakangan ini, satu dekade ini, kemudian para neuroscientist sudah mulai memahami bahwa otak manusia itu cenderung plastis, bahkan sampai sisa usia hidupnya itu, otak itu senantiasa mengalami perubahan. Nah, otak mengalami perubahan sehingga bisa melakukan atau bisa dibentuk dengan sesuai pengalaman yang ia dapatkan gitu ya. Ini mohon maaf kalau ada suara berising ya, lagi ada yang motong rumput, tapi nggak apa, sebagai background suara. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang neuroplastisitas itu, bagaimana kemampuan otak bisa bekerja, bagaimana otak kemudian terbentuk, dan bisakah kita kemudian melakukan intervensi pembentukan sehingga otak kita bisa berfungsi, bisa berjalan seperti mana yang kita inginkan gitu ya. Nanti sebenarnya implikasinya luas banget ya. Neuroplastisitas itu sebenarnya menyangkut banyak hal dan bahkan semua aspek psikologis itu sebetulnya basically adalah proses neuroplastisitas juga. Bahkan nanti saya akan mengaitkannya dengan depresi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita tanya misalnya apa bedanya bayi zebra, bayi apa namanya jerapah. Nah, kalau kita lihat bayi zebra atau bayi jerapah, maka dalam sehari, dalam waktu kurang lebih bukan sehari ya, bahkan 45 menit bayi-bayi ini dia sudah bisa berlari bersama induknya gitu ya. Kita lihat mereka lahir sudah kurang lebih sebesar ini ya. Sebesar ini, terus kemudian mereka berdiri dalam beberapa menit, habis berdiri nanti kemudian mereka berlari. Itu hal yang unik ya. Kenapa kok bisa? Ya mungkin kita lihatnya di dunia hewan, mamalia seperti itu ya. Kita lihat lagi mamalia yang lain, mamalia yang hidupnya di air ya. Lumba-lumba mamalia ya, bukan ikan ya. Nah, lumba-lumba ini kemudian saat lahir pun juga dia adalah lahir dalam keadaan berenang. Bayangin, lahir dalam keadaan berenang gitu ya, dan pasti langsung berenang bersama induknya gitu ya. Tidak harus digendong dulu gitu ya. Nah, ini uniknya kenapa para hewan mamalia, apalagi kalau kita ngomong serangga ya, serangga itu dari telur pun sudah tidak ada orang tuanya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat mamalia dalam waktu singkat mereka bisa bertahan hidup, mereka bisa mungkin nggak langsung bisa mandiri ya, harus ada tetap pengasuhan. Cuma kemudian relatif bisa memiliki kemampuan untuk mobilitas yang fleksibel ya, yang tidak perlu digendong dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat bayi manusia, nah ini foto yang sangat lucu ya, bayi manusia di usia baru lahir, newborn babies ini dia sangat fragile ya, sangat rapuh, sangat tidak bisa apa-apa gitu ya, bahkan memegang pun nggak bisa, terus kemudian saya mengambil suatu objek secara nggak bisa, menggerakkan tangannya sendiri dia juga bingung, berbicara juga belum bisa, apalagi berinteraksi sosial secara interaktif itu juga belum bisa gitu ya. Nah, lalu kenapa kemudian apa yang menyebabkan bayi itu bisa, bayi manusia kemudian lama sekali untuk bertumbuh kembangnya gitu ya. Bahkan kalau bayi-bayi tadi ya, bayi kijang atau bayi jerapah, bayi zebra, mereka dalam waktu berapa bulan mungkin mereka sudah relatif bisa hidup mandiri. Tapi manusia hidup mandiri baru berapa tahun? Baru mungkin sekitar usia 20-an tahun ya. Setelah lulus S1 baru kemudian disuruh hidup mandiri dari orang tuanya gitu ya. Nah, ini uniknya ya. Kenapa kemudian bayi manusia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses perkembangannya. Nah, ini penting untuk kita pikirkan kenapa butuh waktu yang lama. Nah, jawabannya adalah nanti kita akan bahas di belakangnya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan satu kasus yang sering sekali saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi di sini adalah mbaknya namanya Jody ya. Nah, Mbak Jody ini kemudian di usia sekitar 3 tahun dia mengalami sebuah peradangan penyakit yang namanya Rasmussen encephalitis gitu ya. Jadi
dia mengalami kejang-kejang inflamasi di salah satu bagian hemisfer otaknya, kalau nggak salah bagian otak kanan, sehingga ketika dia mengalami kejang, tubuh bagian kirinya kan otak kanan mengatur tubuh bagian kiri itu kemudian shutdown ya. Kalau shutdown baru kemudian nanti tubuhnya akan jatuh ke sebelah kiri. Nanti teman-teman bisa melihat YouTube saya yang kemarin ya, yang membahas soal hidup dengan setengah otak gitu ya. Nah di usia 3 tahun dia harus mengalami pengangkatan sebelah bagian otaknya gitu ya. Kenapa? Karena otaknya ini bermasalah gitu ya, sehingga diambil sama dokter. Setelah diambil sama dokter, nama operasinya namanya hemispherectomy. Setelah diambil ternyata apa? Dalam waktu secara perlahan si Jody ini tetap bisa hidup, tetap bisa berinteraksi dengan biasa. Memang nanti bagian tubuh kirinya agak kelihatan kayak cacat gitu ya, jadi nggak bisa bergerak secara tapi dia bisa bermain balet, bisa bernari dan sebagainya gitu ya. Cuma agak kesulitan gitu ya, nggak seperti biasa. Tapi secara psikologisnya relatif normal gitu ya, daripada relatif normal seperti mana orang pada umumnya. Bahkan mungkin orang tidak akan tahu kalau Jody ini hanya memiliki setengah otak dan dia sudah menikah gitu ya. Jadi tidak bahkan tidak terlalu mempengaruhi hubungan sosialnya gitu. Nah, ada juga nih kasus di mana setengah otak orang itu kemudian hilang gitu ya. Nah, jadi ada namanya Alice. Dia pada saat usia 3,5 tahun kemudian otaknya karena lagi sakit kejang-kejang gitu ya, terus kemudian sama dokter otaknya di-scan. Nah, ternyata setelah di-scan baru kemudian dokter menemukan ternyata otaknya sudah setengahnya nggak ada gitu ya. Setengahnya nggak ada. Nggak tahu pada usia berapa kemudian otaknya hilang gitu ya. Nah, jadi dia mengalami penyakit tertentu sih ya. Nah, itu dokter baru mengetahuinya setelah usia 3,5 tahun. Lalu ternyata sebelum itu pun atau selama ini si Alice ini mengalami atau tidak mengalami gangguan apa-apa. Nah, karena anehnya adalah kalau otak setengah hilang berarti kemudian kemampuan tubuh setengahnya juga hilang dong harusnya. Nah, tapi ternyata Alice tidak mengalami gangguan apa-apa. Baru diketahui saat dia mengalami kejang di usia 3,5 tahun. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau setengah otak itu kemudian hilang, jadi itu kosong nanti kosongnya biasanya diisi cairan namanya cerebrospinal fluid. Nah, cairan yang mengisi ruang kosong di dalam otak gitu ya. Nah normalnya ini ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ini sedikit belajar anatomi otak aja. Jadi otak dan bagian tubuh sebelah kanan, mata kanan, nanti dia jaringannya akan masuk ke yang jalur abu-abu ini. Jadi bagian visual cortex itu ada di bagian belakang. Occipital cortex atau visual cortex itu ada bagian belakang. Jadi bagian belakang ini sangat penting terhadap penglihatan kita. Jadi hati-hati aja kalau kemudian terjatuh kena bagian belakang. Sebetulnya setiap bagian otak itu penting ya. Kalau bagian belakang ini penglihatan, bagian depan ini namanya prefrontal cortex itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif. Jadi kalau orang kena bagian depannya ini bisa berbahaya ya. Nah, bahkan kecenderungan banyak orang narapidana itu dia pernah mengalami geger otak di bagian depan. Jadi dia tidak bisa menghambat perilaku impulsifnya karena mungkin dulu waktu kecil pernah dipukul, pernah jatuh dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau bermain-main dengan otak anak atau otak kita sendiri, jangan suka dibentur-benturkan. Nah, bagian belakangnya ini normalnya gini ya. Jadi mata kanan kemudian mengatur bagian kiri, diatur sama otak bagian kiri, mata kiri diatur bagian otak sebelah kanan. Nah, si Alice ini otaknya hilang setengah. Terus kok bisa kemudian dia bisa tetap melihat? Harusnya kan kemampuan penglihatannya juga hilang gitu ya. Walaupun punya mata ya. Penglihatan sebelahnya kok masih bisa ada. Ternyata, nah ini prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini yang kiri ini adalah otak normal. Nah, otak normal ini bagian belakangnya ini dilihat dari belakang mungkin ya. Ini diberikan pewarnaan ya. Jadi bagian ini itu adalah bagian visual cortex-nya yang abu-abu ini. Abu-abu yang sebelah kiri adalah bagian visual cortex-nya. Kemudian ternyata bagi orang normal bentuknya seperti ini. Jadi bagian kiri mengatur tubuh sebelah kanan, mengatur mata sebelah kanan, bagian kanan mengatur mata sebelah kiri. Nah, ketika otaknya hilang sebelah kanan, nah harusnya kan mata kirinya nggak bisa melihat. Ternyata mata kirinya kemudian neuronnya atau bagian otaknya itu mengambil alih atau bahasanya numpang di bagian di bagian otak sebelah kiri gitu ya. Nah, jadi otak yang hanya tinggal setengah tadi itu kemudian mengkompensasi atau berbagi ruang dengan
yang harusnya otak sebelah kanan yang hilang tadi. Nah, ini jadi salah satu hal dari proses neuroplastisitas ya. Jadi dia bisa apa namanya mengatur ruangan yang tersisa itu untuk berbagi dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, nanti kita akan perjelas lagi maksudnya apa berbagi gitu ya. Berbagi atau berebut mungkin ya. Nah di sini saya menyampaikan bahwa otak manusia ini memang didesain untuk berubah ya, melakukan perubahan dari kecil sampai kemudian dewasa. Hanya saja nanti kemudian fasenya beda-beda gitu ya. Jadi memang yang membuat manusia istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk hidup lain, dibanding dengan mamalia lain adalah dia senantiasa bisa dibentuk, utamanya waktu fase critical period. Nanti rekan-rekan bisa nonton di YouTube saya tentang critical period ya, bahwa ketika masa anak kecil itu critical period-nya sangat penting untuk proses perubahan. Nah, sampai kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa dan seterusnya gitu ya. Otak itu senantiasa didesain untuk berubah. Hal itulah yang menyebabkan manusia menjadi spesies yang paling menakjubkan, yang paling dominan, entah dalam makna positif atau negatif ya. Daripada hewan-hewan lain. Kalau hewan-hewan lain ketika seandainya dia berpindah dari ekosistemnya, maka kemungkinan dia bisa bertahan hidup itu semakin kecil. Kalau manusia, bahkan manusia bisa hidup di berbagai macam tempat atau lingkungan dengan suhu yang bermacam-macam, dengan sumber daya alam yang terbatas dan lain sebagainya di tempat-tempat ekstrim. Bahkan kemudian manusia sekarang bisa untuk mengkolonisasi Mars gitu ya. Nah, ini hal yang unik ya. Jadi ternyata manusia dengan otaknya itu yang bisa senantiasa berubah, dia bisa dibentuk seperti apapun. Nah, jadi apa kemudian neuroplastisitas itu atau neuroplasticity? Jadi bisa dengan kata neuroplasticity atau neural plasticity gitu ya, sama aja gitu. Nah, neural plasticity adalah kemampuan otak dalam melakukan perubahan berdasarkan pengalaman, berdasarkan input, berdasarkan stimulus gitu ya. Nah, yang mana otak itu ketika diberikan stimulus, dia harus berubah. Dia harus berubah berdasarkan stimulus yang ada. Nah, sebaliknya kalau nggak diberikan stimulus, yang terjadi adalah dia tidak akan berkembang atau mati. Nggak sepenuhnya mati, tapi kemudian sinapsis itu adalah hubungan antara dua neuron itu tidak terbentuk gitu ya. Nah, jadi otak itu punya kemampuan untuk plastis, utamanya di masa-masa bayi, masa-masa anak-anak, yang mana kita bisa membentuknya. Dia seperti, kalau saya biasa menganalogikan seperti semen basah ya. Jadi kalau kita mau buat bangunan itu kan kita buat semen dulu yang basah, tapi lama-lama semen basah itu awalnya dia bisa bentuk seperti bentukan apa saja, tapi lama-lama kemudian kalau seandainya tidak dilatih, yang terjadi adalah semennya akan mengering. Nah, semennya akan tidak bisa lagi dibentuk kalau udah keras gitu ya. Nah, tapi manusia tidak sepenuhnya keras gitu ya. Nanti manusia tetap ada fase plastisitasnya di masa dewasa, tapi tidak sefleksibel anak-anak. Kita akan bahas nanti. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua bagian otak itu plastis? Nah, jadi sebetulnya yang relatif plastis itu adalah yang bagian korteks. Korteks ini yang bagian luar nih ya, yang ada kayak apa nih ya? Bentukannya unik nih ya. Nah, bagian luarnya ini, jadi bagian korteks, bagian luaran, nanti di dalam bagian korteks ada yang limbic system, nah, di bawahnya limbic system ada brainstem. Nah, relatif nanti yang bisa dibentuk itu adalah, sebetulnya yang lain, kalau nggak salah sih bisa ya, cuma yang paling sering mengalami perubahan itu adalah bagian korteksnya nih, bagian luar yang sering kita lihat, kita anggap sebagai otak, atau otak besarnya gitu ya. Nah, ini ada cerebellum, ini otak kecil gitu ya, walaupun jumlah neuronnya di sini lebih banyak. Nah, jadi bagian otak ini sangat plastis, dia akan tumbuh berdasarkan stimulus gitu ya. Nah, kalau tadi jadi otak manusia ini dia sangat bisa dibentuk seperti apapun. Dia bisa dibentuk dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam budaya ya. Kita mungkin kalau di sini disuruh untuk belajar bahasa Perancis, mungkin kita nggak akan bisa gitu ya. Karena bahasa Perancis sulit sekali untuk dipahami atau didengarkan ya, nada pronunciation-nya gitu ya. Tapi kalau kita tanya, kalau kita lihat bayi-bayi yang lahir di Perancis, mereka bahkan nggak perlu ikut les bahasa Perancis, mereka bisa langsung memahami bahasa Perancis. Kenapa? Karena otaknya sangat plastis, dia seperti spons yang bisa menyerap apapun air yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, jadi kemampuan otak itu seperti itu. Jadi fase-fase plastis utamanya pada critical period, yang namanya critical period ini, dia bisa membentuk menjadi seperti apapun yang diajarkan oleh orang tuanya. Bisa bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bisa berbagai macam bahasa kalau seandainya dia
dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Nah, saya punya beberapa murid yang kecilnya di negara lain, ya di Australia kah atau di mana gitu. Nah, itu kemampuan bahasa Inggrisnya juga jago gitu ya. Kenapa? Bahkan lebih jago daripada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka mother language-nya bisa jadi juga adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi fase critical period ini bisa membentuk otak dengan cara yang lebih mudah gitu. Nah, jadi tadi yang otak bagian yang plastis itu ada yang bagian luarnya gitu ya. Nah, yang bagian dalam-dalamnya itu relatif tidak mengalami perubahan yang kenapa? Karena bagian-bagian di bagian brainstem dan lain sebagainya itu dia mengatur hal-hal yang urgen, yang mana itu nggak boleh berubah-ubah. Apa itu? Seperti detak jantung, seperti bagian pencernaan, seperti paru-paru dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadi bagian tubuh yang tidak berubah berdasarkan, karena memang itu mengatur organ dalam gitu ya. Jadi malah bahaya kalau seandainya mengalami perubahan-perubahan. Nah, kemudian seperti apa fase plastisitas otak? Nah, yang pertama adalah saat bayi itu lahir, dia sebetulnya punya neuron yang jadi neuron kita kurang lebih akan sama antara jumlah neuron saat kita lahir dengan neuron saat kita mati nanti. Nah, walaupun nanti mungkin kecuali kalau orang-orang yang mengalami penyakit neurodegenesis ya, penyakit degeneratif seperti Alzheimer, nanti mungkin ada beberapa neuron yang mati gitu ya. Tapi kalau relatif sebetulnya orang-orang pada umumnya dia cenderung punya sel otak yang sama dengan saat dia lahir maupun saat ketika mati. Nah, jumlah neuronnya kurang lebih ada sekitar 86 miliar ya. Jadi teman-teman kalau ada yang sering dengar di buku-buku teks atau di mata pelajaran gitu, otak atau sel otak itu sekitar 100 miliar, itu jumlah yang kurang valid ya. Itu yang bahkan di buku-buku teks di barat pun, bahkan peraih Nobel pun seperti Eric Kandel memang dia kadang masih mengutip 100 miliar. Tapi 100 miliar itu tidak memiliki data yang valid ya, berdasarkan penelitian valid. Dia cuma kayak direpetisi aja, oh neuron 100 miliar gitu ya. Tapi sebetulnya jumlahnya yang lebih tepat adalah 86 miliar. Nanti kalau yang ada yang melihat papernya bisa tanya saya. Yang menemukan itu peneliti Brazil ya, namanya Suzano Herculano Houzel. Nah, itu menghitung neuron langsung gitu ya, satu persatu dengan dibuat sub gitu ya. Nah, neuron ini saat dia lahir, walaupun jumlahnya banyak, tapi koneksinya itu masih sedikit. Nah, belum ada koneksi gitu ya. Nah, baru saat kemudian dia lahir, koneksinya kemudian lama-lama terbentuk ya, dan terbentuknya ini luar biasa cepat gitu ya. Nah, dalam sehari kalau menurut David Eagleman terbentuk kira-kira sekitar 2 juta sinapsis baru, bukan di hari ya, sedetik kalau nggak salah. Dia bilang 1 detik dia membentuk 2 juta sinapsis baru. Nah, sinapsis itu hubungan antar neuron. Jadi satu neuronnya bisa berhubungan dengan berbagai macam neuron yang lain gitu ya. Jadi kemampuannya sangat fleksibel. Nah, saat kemudian sekitar sudah mengalami 2 tahun lebih atau 2 atau 3 tahun, baru kemudian dia sudah membentuk sampai sekitar 2 triliun sinapsis. Nah, bayangin ya, 2 triliun itu angka yang luar biasa, itu apa namanya? Banyak sekali jaringan yang kemudian dipelajari atau dibentuk ketika fase-fase critical period ini. Jadi fase yang sangat penting ya. Nah, setelah usia 2-3 tahun, maka yang proses pembentukan sinapsis itu karena terlalu banyak cabang dahan-dahannya, maka kemudian dipangkas sama otak. Nah, namanya pruning ya. Mungkin kalau pernah lihat bonsai, bonsainya dipangkas gitu ya. Atau tanaman-tanaman itu kan dipangkas. Nah, sinapsis pun juga begitu. Jadi yang awalnya dia sekitar ketika 2 tahun atau 3 tahun membentuk 2 triliun sinapsis, setelah itu dia akan mengalami namanya synaptic pruning. Jadi prosesnya adalah namanya synaptic tuning dan juga synaptic pruning. Ini nggak perlu dihafal, tapi proses pembentukan sinapsis dan proses pemangkasan sinapsis gitu aja. Nah, saat sudah 2 triliun nanti kemudian jumlahnya akan dipangkas. Nah, hingga kurang lebih setengahnya gitu. Jadi saat dewasa itu sinapsisnya malah lebih sedikit gitu ya. Mungkin sekitar 1 triliun. Nah, 1 triliun sinapsis gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada fase pruning? Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Nah, kemudian ini fase remaja, fase dewasa ini maksudnya adalah sebetulnya proses remaja dewasa ini juga proses pruning ya. Nah, jadi ada fase anak-anak, fase bayi, fase anak-anak yang mana sangat kritis atau periodenya kritis perkembangannya gitu ya. Kemudian fase remaja pun juga fase masih pembentukan otak. Fase pembentukan bagian prefrontal cortex. Fase dewasa nanti dia semakin matang gitu ya. Prefrontal cortexnya semakin terbentuk. Nah, ini gambarannya ya. Synaptic tuning dan pruning. Nah, bahwa saat masih bayi, jaringannya masih belum terlalu terbentuk. Nah, kemudian ketika 2 tahun ini sudah kayak hutan semak belukar ya. Nah, tapi saat uniknya setelah lewat 2 tahun,
2-3 tahun, proses yang sama belukar tadi itu diperkuat atau dipangkas dan memperkuat ya. Jadi ada proses memperkuat sinaps. Jadi sinapsis yang sering dipakai itu kemudian dia semakin kuat, dan sinapsis yang nggak dipakai kemudian dia semakin melemah. Nah, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Nah, ini saat usia 24 tahun nanti sinapsisnya si neuronnya semakin gede ya, dia terhubung pada sinapsis-sinapsis tertentu. Nah, nanti proses neuroplastisitasnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, bayangin kalau kita lewat ya, ini dalam hutan ya, ini gambar hutan gitu ya. Nah, saat kita melewati dari titik A ke B itu kemudian membentuk jalan setapak gitu ya. Kita awal pertama kali jalan membentuk setapak, lama-kelamaan nanti kemudian jalan setapak itu menjadi jalan yang lebih besar gitu ya, dibangun. Nah, karena proses terus dilatih gitu ya. Terus kemudian lama-lama jadi jalan, nah jalan aspal gitu ya, lama-lama menjadi jalan tol gitu ya, jalan highway gitu ya. Nah, ini proses neuroplastisitas juga seperti itu. Semakin sering kita gunakan neuronnya, maka nanti dia akan semakin neuron dan sinapsnya akan semakin menguat. Nah, dia akan semakin terbentuk secara cepat gitu ya. Mungkin kayak kita kemampuan berbahasa. Kalau bagi teman-teman yang lagi belajar bahasa yang baru, bahasa Inggris, awal-awal pasti sulit gitu ya. Awal-awal sulit, kayak mau mengeluarkan kata itu sulit banget. Kenapa? Karena jaringannya masih belum terbentuk kuat gitu ya. Otak itu, neuron itu harus mencari-cari dulu, ini kata apa yang pas untuk keluar dia nih ya. Nah, tapi kemudian setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun secara intensif belajar, lama-lama yang tadinya neuron bahasa Inggrisnya itu jalan setapak, lama-lama dia kemudian menjadi jalan tol. Ya, bisa secara fluent ya, kemudian berbicara bahasa Inggris. Nah, uniknya adalah bahwa kenapa kemudian semakin tua itu semakin sulit, atau ketika muda itu relatif lebih bisa dibentuk jaringan baru, sedangkan ketika tua nanti dia semakin sulit gitu ya. Jadi karena ada yang namanya extracellular space gitu ya. Jadi awal tadi misalnya kalau kita lihat gambar ini, nah itu di antara neuron-neuron ini kan masih kosong gitu ya, masih belum banyak sel-sel yang lain atau belum banyak jaringan-jaringan yang lain. Jadi selain ada neuron nanti ada namanya glial cell ya. Glial cell itu yang di sekeliling neuron. Glial itu dalam bahasa Latinnya itu adalah lem ya, glue, glial. Nah itu kayak di sini ya, ini masih di sebelah-sebelahnya neuron ini kayak masih kosong gitu ya. Nah ini namanya extracellular space. Nah semakin dia besar, semakin otak itu berkembang, namanya extracellular space-nya ini kemudian diisi oleh oleh glial cell atau jaringan-jaringan yang lain gitu ya. Jadi glial cell ini membantu pembentukan neuron itu sendiri. Nah, jumlah glial cell sendiri sebenarnya jumlahnya luar biasa ya, 10 kali lipat daripada neuron katanya. Nah, jadi ketika extracellular space atau space di antara neuron itu kemudian di luar neuron itu kemudian semakin penuh diisi oleh glial cell yang semakin banyak juga, maka nanti kemungkinan untuk otak itu bisa berubah itu semakin sempit gitu ya. Nah, semakin kecil gitu ya. Nah, maka dari itu kemudian saat pasca terbangun jaringannya dia harus mengalami pruning, harus ada yang dipangkas gitu ya. Nah itu ya. Nah itu jadi kurang lebih prosesnya sederhananya seperti itu, bahwa otak kita ini sangat plastis, bisa dibentuk. Dia ketika ada masih kecil itu extracellular space-nya masih banyak sehingga dia bisa dibentuk dengan stimulus apapun. Tapi kemudian saat mulai dewasa, saat ruangannya semakin penuh, ibaratnya kayak orang di dalam ruangan gitu ya. Nah, awal-awal masih sedikit atau neuronnya ada, tapi kemudian dia belum camping ya, belum bentuk sebuah perumahan. Tapi lama-lama kemudian kalau neuronnya itu membuat perumahan, nanti space-nya semakin sedikit. Nah, space-nya semakin sedikit gitu ya. Nah, yang unik adalah otak ini sebenarnya sangat fleksibel dan dia akan menyesuaikan input dari luar. Nah, namanya cortical real estate ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah homunculus. Nah, homunculus itu adalah jadi bagian korteks kita, bagian yang terlihat dari luar ini sangat plastis, dia akan tumbuh, akan terbentuk berdasarkan berdasarkan experience atau pengalaman dari luar. Nah, ini ada namanya homunculus. Nah, ini bukan miniatur manusia ya, tapi ini adalah
bagian otak yang mengatur bagian tubuh. Nah, kalau kita lihat ini pembagiannya di sini ya, ada di somatosensory cortex ya, ada di sensori sama di motor cortex gitu ya. Nah, bagian tangan itu kenapa kok gede? Maksudnya adalah karena bagian otak di tangan ini kemudian dia dia memiliki jumlah neuron yang lebih banyak. Nah, kenapa? Karena tangan kita itu butuh banyak sekali mengalami sensori ya, penginderaan ya, dibanding mungkin bagian tubuh yang lain. Mungkin bagian punggung atau bagian paha dan lain sebagainya itu tidak sebanyak ini. Nah, sehingga otak yang mengatur bagian itu sungguh banyak gitu ya. Nah, makanya nanti teman-teman kalau mau mengelus-ngelus tangannya itu nanti sangat sangat detail gitu ya di otak gitu ya. Pembagiannya pun begitu dengan bagian mulut, lidah gitu ya. Karena kita juga merasakan banyak dari lidah gitu ya. Nah, jadi bagian tubuh ini, bagian otak ini kemudian tumbuh atau berkembang berdasarkan apa? Berdasarkan adanya input dari luar. Jadi kalau ada misalnya kalau tangan ya nanti posisinya di sini, terus kemudian kepala, trunk, terus kemudian dengkul dan lain sebagainya posisinya di sini gitu ya. Jadi masing-masing bagian otak ini merepresentasikan apa indera dari luar. Nah, pertanyaannya kalau inderanya hilang gimana? Kalau tiba-tiba tubuhnya berubah. Misalnya diamputasi kemudian atau buta atau tuli gitu ya. Nah, jadi seandainya begitu atau proses buta atau amputasi terjadi di tengah masa kehidupannya, maka yang terjadi adalah dia mengalami cortical reorganization. Nah, sederhananya bagian misalnya tangan saya atau kaki saya atau misalnya saya buta ketika di usia 40 misalnya. Nah, 40 nanti visual korteksnya atau di usia 30-an. Nah, kemudian nanti di visual korteksnya yang biasanya mengatur penglihatan saya, terus kemudian diambil alih oleh bagian lain seperti tangan. Kenapa setelah buta kemudian saya membaca braille dan sebagainya gitu ya. Setelah buta saya mengandalkan pendengaran saya. Jadi nanti bagian otaknya itu kemudian diambil alih sama sensori stimulus yang lain. Nah, seperti ini juga kalau orang mengalami amputasi ya. Jadi yang biasanya normalnya ini bagian wajah, bagian tangan, ini bagian lengan atas. Nah, kemudian ketika tangannya diputus atau amputasi, terus kemudian nanti bagian wajah dan bagian lengannya itu karena tangannya sudah nggak perlu neuron lagi ya. Nah, itu nanti neuronnya atau neural regionnya nanti diambil alih oleh bagian otak oleh stimulus yang lain gitu ya. Jadi neuron ini nggak boleh menyisakan atau mensia-siakan lahan yang kosong gitu ya, lahan yang tidak terdapat stimulus atau input lagi. Jadi input dari tangannya kan sudah nggak ada ya. Jari yang awalnya luas banget gitu ya, bagian cortical organization-nya, kemudian ketika diambil maka nanti ketika dipotong sudah nggak butuh lagi, maka nanti diambil alih oleh bagian otak yang lain. Nah, itu ya. Nah, sehingga di sini pertanyaannya adalah mengapa orang yang buta dia ahli dalam memijat atau ahli juga dalam membaca braille. Nah, karena kita sering ya, teman-teman yang tidak bisa melihat dia jarinya itu sangat kuat dan jarinya sangat detail gitu ya. Dia bisa ahli dalam memijat dan juga ahli dalam membaca braille dan juga dia ahli pendengaran ya. Nah, karena tadi bagian visual korteksnya, apalagi kalau dia butanya dari lahir, visual korteksnya itu sudah nggak dipakai. Nah, jadi nggak perlu lagi disisakan untuk mata gitu ya. Nah, akhirnya apa? Diambil alih oleh bagian tangan, bagian pendengaran. Jadi auditory acuity-nya, jadi kedetilan dalam tangannya. Jadi tangannya mungkin dia lebih sensitif daripada kita, dan juga perabanya auditory itu pendengarannya. Pendengarannya lebih sensitif daripada kita gitu ya. Nah, mungkin dia akan mengalami yang namanya perfect pitch tadi ya. Nah, perfect pitch itu semakin dia detail sekali dalam mengetahui nada-nada gitu ya. Nah, ada kasus yang unik ya. Jadi ada kasus perempuan yang dia awalnya lahir buta. Nah, saat buta itu kemudian oleh para peneliti dilakukan neuroimaging, brain scanning gitu ya. Nah, ternyata di bagian visual korteksnya ini diambil alih oleh tangannya gitu ya. Kok bisa tahu gimana caranya? Jadi saat tangannya melakukan sesuatu, kan harusnya bagian tangan tuh nyala ya. Nah, ternyata otak bagian tangan dan juga otak bagian visual korteks itu ikut-ikutan nyala. Artinya visual korteksnya itu
ikut diambil alih atau ikut membantu bagian atau pergerakan atau sensori dari tangan dan juga pendengaran gitu ya. Nah, jadi perempuan yang terlahir buta ini kemudian dia apa namanya? Dia bagian penginderaan perabanya dan pendengarannya jadi semakin ahli gitu ya. Nah, di lelahnya karena kemudian dia kena stroke yang hampir sebagian besar visual cortex-nya kena damage atau luka, akhirnya kemampuan braille reading-nya itu yang awalnya dia kan karena buta, kemudian dia braille reading gitu ya. Nah, kemampuan perabaannya atau penginderaannya itu jadi relatif hilang gitu ya. Nah, dan pendengarannya juga jadi hampir seluruhnya hilang gitu ya. Jadi nggak cuma kuping yang butuh ya, ternyata butuhnya apa namanya auditory cortex itu juga penting gitu ya. Nggak sepenuhnya hilang sih, cuma kemudian kemampuannya jauh menurun. Nah, karena apa? Karena bagian otak tersebut kemudian mengalami damage gitu ya. Nah, tadi ya, jadi bagian otak itu mengatur tubuh bagian luar. Jadi bahkan sebetulnya yang melihat, yang meraba, yang itu bukan indera luar kita saja, tapi dia yang sebetulnya mendekode itu adalah apa? Otak kita. Yang membuat kita bisa melihat itu otak sebenarnya. Bagian mata luar, bagian mata, bagian tangan itu lebih kayak organ luaran, nah, atau bahasanya peripheral device-nya. Peripheral device, dia organ luaran yang tugasnya input aja. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam otak, semua inputnya itu sama, dia hanya kode-kode elektrochemical yang sama gitu ya. Nah, otak itu yang kemudian akan mendekode atau memaknai ini apa ini. Nah, ini adalah penglihatan dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, sehingga di sini ada apa namanya? Prinsip ya dalam neuroplastisitas adalah kalau kata Kenner principle. Jadi semakin muda kita saat mendapatkan brain injury, itu kemampuan semakin possible otak kita untuk melakukan penyesuaian. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kenapa? Karena otak kita extracellular space-nya masih banyak. Jadi kalau seandainya kita mengalami, nah termasuk tadi ya kasus orang yang otaknya tinggal setengah tadi, diambil otaknya setengah, itu relatif bisa berhasil kalau usianya masih sangat kecil, 3 tahun, 2 tahun. Nah, jadi Jody tadi ibunya, untungnya ibunya Jody itu mengambil keputusan dengan cepat gitu, nggak menunda-nunda. Nah, kalau seandainya dia menunda lebih lama, mungkin kemampuan untuk kembali beradaptasi itu jadi semakin kecil gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah semakin muda itu semakin bagus kalau seandainya dia mengalami injury. Jadi kalau seandainya kita apa namanya ada proses pengangkatan otak atau operasi otak dan lain sebagainya itu justru masih muda itu lebih muda lebih bagus gitu ya. Kalau semakin tua itu semakin sulit karena apa? Otaknya sudah cenderung penuh dengan tadi extracellular space-nya itu sudah penuh gitu ya. Nah, tapi jika kita sudah usia 50 tahun tiba-tiba buta, maka cenderung bagian visual cortex-nya itu sulit karena sudah terlalu penuh gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk dibuat atau dibentuk braille reading itu kemudian akan sulit gitu ya. Nah, prinsipnya itu adalah kalau menurut David Hubel and Thorsten Wiesel, itu beliau adalah peraih Nobel ya dalam bidang neuroplastisitas. Jadi otak itu sebetulnya neuronnya itu berebut lahan gitu ya, berebut lahan atau dia saling membunuh, bukan nggak langsung membunuh sih, artinya dia berebut sumber daya gitu ya. Jadi saat otak itu tidak mendapatkan input atau neural circuit tidak mendapatkan input, maka yang terjadi adalah akan diambil alih oleh neuron-neuron yang lain. Jadi kalau mata kita yang kanan, nah ini ada penelitian nanti kita akan yang lain ya. Jadi saat mata yang kanan itu kemudian di penelitiannya Hubel nih ya, anak yang mengalami katarak atau strabismus atau lazy eye ya, mata yang agak juling itu, yang mana anak itu salah satu matanya pasif digunakan, maka nanti visual, misalnya mata saya nih, saya tutup gitu ya. Nah, yang saya gunakan hanya mata sebelah kiri gitu ya. Nanti visual korteksnya itu akan diambil alih gitu ya. Lama-lama akan diambil alih sehingga apa namanya akan cenderung mengikuti mata yang aktif. Jadi untuk apa adik-adik yang mengalami katarak atau strabismus maka sangat lebih bagus kalau seandainya operasi itu dilakukan sejak dari kecil gitu ya. Kenapa? Karena masih relatif visual korteksnya masih bisa diperbaiki. Nah, kalau sudah semakin gede nanti semakin sulit biasanya. Nah, kalau seandainya sudah penuh, gimana kemudian berkembangnya? Nah, jadi prinsipnya kalau seandainya sudah penuh, maka yang bisa dilakukan adalah untuk dapat membuat jaringan yang baru, dia harus mengorbankan jaringan yang lama. Nah, jaringan yang lama. Nah, maka dari itu saat suatu bagian otak jarang digunakan, misalnya sebelah mata tadi, mata yang lain akan mengambil alih. Jadi
kalau kita mau melatih mata sebelah kanan, misalnya nanti harus expense-nya adalah kita harus mata sebelah kirinya jadi nggak terlatih, misalnya nggak digunakan gitu ya. Tapi itu jelas tidak kita lakukan ya. Nah, termasuk juga mungkin case kayak recovery pasca patah kaki ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami patah kaki. Mungkin awal-awal ketika patah kaki, misalnya yang patah kaki sebelah kanan, recovery-nya butuh berapa bulan gitu kan. Lalu kemudian kita terlalu sering menggunakan kaki sebelah kiri. Nah, kaki yang sebelah kiri terus yang digunakan. Nah, lama-lama mungkin terapis akan menganjurkan walaupun kaki yang kanan sakit untuk dipakai, tapi kemudian yang perlu kita harus melatih kaki sebelah kanan itu. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, yang terjadi adalah kaki sebelah kiri itu akan semakin kuat dan bagian otaknya itu juga semakin akan mengambil alih bagian otak kaki yang sebelah kanan. Nah, sehingga memang kadang harus dipaksa ya, entah kaki, entah tangan ya, habis patah misalnya, kita tangannya patah kiri, terus yang dipakai tangan kanan terus. Ya, tangan kiri nanti semakin gede, kalau nggak pernah dipakai, jadi semakin sulit untuk digerakkan dan sudah terambil alih oleh bagian tangan di otak yang sebelah kanan gitu ya. Nah, termasuk juga kemudian kemampuan belajar bahasa Inggris. Nah, misalnya kenapa kita yang orang dewasa itu relatif sulit untuk belajar bahasa Inggris? Karena apa? Setiap hari kita masih pakai masih pakai menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saat misalnya kita kan belajar bahasa Inggris mungkin dari SD ya, dari SD kemudian sampai kuliah gitu kan. Tapi sampai sekarang juga masih belum bisa kalau ngomong belajar atau ngomong bahasa Inggris. Mungkin kalau baca teks bisa ya, tapi kalau ngomong itu masih sedikit kemampuannya gitu ya, masih terbata-bata. Kenapa? Karena setiap habis belajar nanti di luar itu dalam sehari-hari kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bedanya sama anak kecil, kalau anak kecil kan dia akan menyerap apa saja ya. Nah, dia bisa belajar dua bahasa sekaligus. Nah, kalau orang dewasa, dia sulitnya adalah tadi saat kita bisa nih proses neuroplastisitas, apalagi masih remaja, masih kuliah itu masih bisa membentuk kemampuan bahasa. Tapi saat kemudian sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia lagi, yang terjadi adalah neural circuit-nya itu kemudian diambil alih lagi oleh neuron atau neural circuit yang berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi kadang salah satu cara cepat untuk belajar bahasa Inggris apa? Nah, jangan gunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari. Gunakan bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin kayak di tempat-tempat les bahasa Inggris atau di kampung Inggris gitu kan, sehari-hari harus menggunakan bahasa Inggris. Nanti kalau udah gitu jadi lebih gampang. Atau paling gampangnya nanti kita langsung aja kita pergi ke luar negeri, sudah nggak ada lagi orang pakai bahasa Indonesia. Nanti relatif kita akan belajar bahasa sana gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita harus mengorbankan ya. Jadi skill yang lain itu harus kita simpan dulu atau tidak gunakan ya. Misalnya kayak skill berbahasa dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga alasan mengapa kemudian kita tertidur atau bermimpi, mengapa kita bermimpi ketika tidur. Nah, jawabannya adalah kalau menurut David Eagleman, salah satu teorinya adalah apa? Saat kita tidur, yang indera kita yang mengalami deprivation atau tidak mendapatkan stimulus itu adalah bagian matanya, bagian penglihatan. Kenapa? Karena kalau kita tidur kan kita masih bisa mendengar, buktinya kita masih bisa dengar alarm. Kita semua inderanya masih terbuka lah, masih terbuka, masih bisa mendengar, masih bisa meraba. Misalnya ada kecoa, misalnya meraba atau hinggap di kaki kita akan terasa gitu ya. Penciuman juga terasa dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, tapi kalau mata itu di shutdown kan. Mata ditutup oleh eyelid. Terus kemudian agar kemudian visual cortex. Nah, masalahnya adalah kalau seandainya dalam sehari kita 8 jam, sepertiga di usia hidup kita itu matanya ditutup, maka sangat bisa jadi proses ada pengambilan neuron atau pengambilan jaringan yang dilakukan oleh indera-indera yang lain. Sehingga agar kemudian inderanya bisa tetap utuh, maka kemudian ini salah satu teori atau hipotesis yang disampaikan oleh David Eagleman ya. Agar kemudian bagian visual cortex-nya nggak diambil alih, maka saat tidur itu ada yang namanya mimpi gitu ya. Jadi kalau mimpi kan kita dominan tuh melihat ya. Jadi kalau mimpi lebih ke visual ya, mungkin visual. Dominan melihat gitu ya. Kenapa? Agar kemudian kita merasa bahwa visual cortex-nya itu masih senantiasa aktif gitu. Nah, jadi kurang lebih gini ya. Jadi
bagian belakang ini ya, bagian primary visual cortex ini yang kemudian apa namanya aktif saat kita mimpi. Nah, ini sedikit sekilas ya. Neurogenesis itu adalah kemampuan otak untuk melahirkan neuron yang baru. Nah, ini relatif sebetulnya otak kita tidak banyak menghasilkan neuron baru. Nah, kenapa? Karena otak kita cenderung sama ya, neuronnya antara yang kita bawa dari lahir sampai kemudian kita mati. Memang ada beberapa penelitian mengatakan ada namanya neurogenesis, jadi lahir neuron. Jadi beda ya antara lahir neuron dengan terbentuk sinaps. Jadi neuron itu ya selnya itu, lalu kemudian jembatan antar neuron itu namanya sinaps. Nah, yang terbentuk itu yang tadi triliunan itu, yang terbentuk adalah jaringannya, jembatannya. Nah, jadi neuronnya tetap kurang lebih 86 miliar, tapi kemudian jaringannya terbentuk. Nah, kalau menurut pandangan ini, beberapa penelitian mengatakan bahwa neurogenesis itu hanya sedikit aja, hanya sedikit ada pertambahan neuron. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian neuroplastisitas kalau di usia dewasa gitu ya. Nah ya, ini yang perlu kita pahami ya, neuroplastisitas di usia anak-anak dengan usia dewasa itu agaknya berbeda gitu ya. Berbeda kenapa? Karena saat usia saat usia dewasa nanti tadi extracellular space-nya itu sudah semakin sempit, sudah semakin kecil gitu ya. Sehingga untuk membentuk jaringan neuron baru, dia punya special requirement atau persyaratan khusus. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu kemudian nggak perlu konsentrasi aja dia bisa tahu untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau kita dewasa, kita nggak akan bisa terbentuk jaringan neuronnya kalau kita nggak melakukannya secara sadar. Nah, jadi syarat untuk neuroplastisitas adalah kita harus sadar, kita harus fokus, kita harus apa namanya ada effort untuk itu. Nah, jadi skill baru itu hanya bisa terbentuk kalau kita melakukan seperti itu gitu ya. Nah, jadi agak sulit kemudian kalau kita tidur terus kemudian belajar gitu ya. Nah, tidur sambil belajar sambil tidur gitu itu agaknya sulit gitu ya. Biar masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Enggak mesti ya. Jadi kadang kalau belajar itu memang harus fokus gitu ya. Nah, neurotransmitternya adalah jadi mekanismenya ini terlalu detail sih. Sederhananya nanti gini kurang lebih. Nah, ada 3 neurotransmitter untuk proses pembentukan neuron baru. Ini untuk orang dewasa ya. Jadi ada yang pertama adalah epinefrin. Epinefrin itu apa, Mas? Epinefrin itu sama bahasa lainnya dengan adrenalin. Nah, adrenalin itu bisa keluar dari kelenjar adrenal di atas ginjal kita, atau kalau di otak namanya locus coeruleus. Nah, locus coeruleus ini kemudian mengeluarkan epinefrin atau adrenalin. Nah, adrenalin ini apa? Adrenalin ini yang membuat kita deg-degan, membuat kita kalau dikeluarkan dalam jumlah banyak kita jadi deg-degan. Atau bahasanya jadi alertness. Misalnya kalau kita mendengarkan misalnya ada sirine gitu kan, ada kebakaran, nanti langsung alert gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah asetilkolin, yang mana dia dikeluarkan di parabageminal nucleus ya, atau sederhananya di bagian batang otak kita. Nah, asetilkolin ini bertugas untuk memfilter dan mengamplifying salah satu stimulus. Jadi kayak gimana Mas anunya bahasa gampangnya? Bahasa gampangnya gini, misalnya kalau kita lagi mendengarkan orang di tempat ramai, misalnya kita lagi ngobrol teman kita di kantin sama teman kita di kantin, suara yang lain kan banyak ya bising. Tapi kok kita bisa fokus pada satu satu stimulus saja. Nah, jadi ada asetilkolin yang kemudian kita hanya fokus pada suara itu. Atau mungkin kita bisa membaca di tempat yang bising, kita asetilkolin membuat kita fokus hanya kepada bacaan kita, sehingga suara-suara dalam di ruangan kita itu tidak akan kita perhatikan gitu ya. Kita abaikan gitu ya. Jadi kemampuan fokus itu melibatkan asetilkolin yang dikeluarkan dari brainstem. Nah, baru yang kemudian yang ketiga adalah juga ada asetilkolin yang dikeluarkan dari forebrain. Jadi tiga neurotransmitter ini, sebenarnya 2 ya neurotransmitternya, tapi nanti ada asetilkolinnya dikeluarkan dari 2 tempat. Nah, asetilkolin itu ACH kalau nggak salah ya. Nah, asetilkolin ini kemudian dia akan membantu proses neuroplastisitas. Nah, bahkan ada penelitian yang menarik ya oleh Michael Marzenik dan kawan-kawan, Michael Marzenik dan Kilgard. Nah, penelitian ini kemudian menstimulus neuron di 3 tempat tadi. Nah, sehingga keluar akhirnya neuron bagian-bagian otak itu mengeluarkan 3 neurotransmitter tadi. Nah, sehingga yang terjadi adalah saat orang dikeluarkan 3 neurotransmitter tadi, maka dia akan Dia akan bisa mempelajari secara singkat
apa yang dia pelajari. Nah, ini keren ya. Jadi kita ibaratnya turn on kan bagian otak-otak tertentu. Terus kemudian saat kita mencoba langsung kemudian bisa atau berhasil gitu ya. Nah, ini uniknya ya. Tapi kan kita nggak mungkin ya kemudian melakukan penelitian itu kepada otak kita gitu. Ini penelitian yang di laboratorium gitu ya. Tidak bisa dilakukan sehari-hari gitu ya. Nah, jadi ternyata tapi intinya dari sini kita bisa belajar bahwa harus ada fokus, harus ada alertness, tidak bisa dilakukan sambil tidur gitu ya. Nah, dan ada neurotransmitter yang bermain saat kita Jadi maka dari itu kenapa sulit untuk belajar kalau kita nggak fokus, nggak memperhatikan. Misalnya kalau kita guru di kelas atau dosen di tempat perkuliahan, kalau mau kita jelasin gimana pun, kalau murid mahasiswanya atau muridnya nggak memperhatikan, tidak fokus, tidak interest, nanti tidak akan masuk gitu ya. Nah, itu. Oke, nah kemudian itu ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini locus coeruleus. Terus kemudian ini adalah cholinergic. Cholinergic itu dari asetilkolin yang menciptakan atau membuat asetilkolin. Ini nggak perlu dihafal nih. Ini terlalu detail ya. Sederhananya kita tahu intinya ada neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah mata uang di otak ya. Jadi neuron kita itu mengeluarkan neurotransmitter atau senyawa-senyawa. Mungkin kalau teman-teman yang sering didengar dopamin ya. Nah, dopamin atau molekul yang membuat kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Nah, saat kita misalnya main sosial media, bermain game, atau mungkin mau liburan atau mau makan makanan enak, itu dopamin yang keluar. Nah, di sini sebenarnya dopamin juga bekerja ya terhadap proses neuroplastisitas. Tapi yang paling substansial adalah 3 neuroplastisitas ini, adrenalin atau epinefrin dan juga asetilkolin dari 2 tempat tadi. Nah, jadi kalau tidur sambil belajar. Nah, kalau seandainya kita belajar sambil tidur, maka kemungkinan kemudian akan sulit ya. Kenapa? Karena nggak ada alertness. Maka dari itu biasanya sebagian besar orang kalau mau belajar harus minum kopi dulu ya. Nah, saya pribadi juga kadang harus minum kopi. Walaupun nanti kopi ada dampak lainnya ya, cuma beberapa ada yang menggunakan kafein untuk membantu meningkatkan alertness. Nah, makanya nanti beberapa ada yang rasa kalau habis minum kopi deg-degan gitu ya. Jadi efek dari adrenalin gitu ya. Nah, termasuk juga ini agak terlalu detail ya. Jadi misalnya saat kita mau belajar sesuatu hal yang baru atau mendengarkan sesuatu yang penting, misalnya kita mau dengerin orang yang lagi bicara nih. Kadang yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita menutup mata kita, terus kemudian akan mencondongkan kepala kita atau salah satu telinga kita, terus kemudian kita akan dengarkan secara detail. Misalnya kita lagi mau dengerin, kalau saya biasanya saat menerima setoran hafalan murid gitu ya, itu biasanya saya menutup mata, terus kemudian mencondongkan kepala dan telinga, salah satu telinga. Tujuannya apa? Tujuannya memang fokus ke nada makhraj. Kalau dalam bacaan Quran, misalnya makharijul hurufnya gimana nih? Huruf kho-nya udah betul belum? Nah, huruf zo-nya udah betul belum? Nah, itu kadang harus sampai merem gitu ya. Nah, bahkan para penghafal Quran biasanya dia lebih sering merem gitu ya ketika menghafalkan gitu ya. Nah, ketika kita menutup salah satu indera, maka kita dan fokus pada satu indera saja. Nah, nanti kita akan punya kecenderungan ada cone of attention. Jadi attention kita cone of attention atau spotlight of attention gitu ya. Jadi fokus pada satu titik saja. Jadi peran atau proses asetilkolin dalam memfokuskan terhadap suatu stimulus saja adalah seperti itu. Jadi maka dari itu kemudian kita sehingga di sini kadang untuk proses belajar pun kita juga membutuhkan fase atau bahasanya lingkungan yang tenang. Jadi lingkungan yang tenang dan termasuk mungkin terus gimana Mas kalau seandainya belajar sambil dengar musik. Nah, theoretically sebetulnya belajar mendengarkan musik itu malah jadi nggak konsentrasi. Karena kita jadi saat kita membaca buku, misalnya saya membaca buku, kemudian saat kita membaca, sebetulnya kita sedang ngomong di dalam otak. Nah, ada suara-suara dalam otak. Misalnya saya sedang membaca pendengar serius di dalam otak gitu ya. Nah, tapi kemudian saat musik itu masuk, nah itu akan mendisrupt gitu ya. Nah, memang tapi sebagian ada juga yang dengan musik itu dia akan meningkatkan mood sehingga akan membuat proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan dari proses menyenangkan itu akan jadi lebih masuk.
Jadi memang ini agak trade off ya. Saya sendiri kadang kalau belajar sambil mendengarkan musik misalnya, instrumen dan lain sebagainya, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan mood saat belajar. Nah, tapi kemudian kalau saat lagi fase-fase serius, lagi fase baca sesuatu yang penting atau excited terhadap bacaannya, biasanya kadang musiknya itu harus dimatikan. Karena kenapa? Kita mau fokus terhadap teks yang mau kita baca gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kadang kalau kita mau melakukan apa namanya neuroplastisitas, maka harus fokus pada salah satu inderanya saja gitu. Jadi nggak mendengarkan apa-apa yang lain. Mungkin kalau saya kasih contoh real ya yang lain ya. Mungkin kalau rekan-rekan tahu Kobe Bryant ya. Kobe Bryant tuh kalau lagi main, Kobe Bryant sudah meninggal kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Kobe Bryant tuh kalau saat lagi main, dia nggak peduli mau di pinggir lapangan tuh banyak sekali artis-artis selebritis yang menonton, tapi dia hanya fokus kepada apa namanya permainan atau bola basket yang ada di lapangan itu. Bahkan saat dia waktu itu kakinya sakit, cedera gitu ya, cedera terus kemudian dia harus free throw. Nah dia main dengan kaki yang cedera tadi, dia masih bisa main. Kenapa? Karena dia mengabaikan rasa sakitnya gitu. Nah itu dia ada fokusnya. Nah terus kemudian selanjutnya adalah kira-kira seberapa cepat otak itu bisa berubah. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Seberapakah kita bisa mengubah otak kita? Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Alvaro Pascual Leon dari, kalau nggak salah beliau dari Harvard ya, neuroscientist dari Harvard. Jadi ada orang buta yang dia dipakaikan penutup mata. Nah, terus kemudian orang yang tidak buta dia dipakaikan penutup mata. Terus kemudian dia disuruh belajar braille selama 5 hari. Nah, setelah itu kemudian ternyata orang yang ditutup matanya tadi, nah kemudian kelompok kontrolnya adalah orang yang tidak ditutup matanya tapi kemudian belajar braille. Nah, yang terjadi adalah orang yang ditutup matanya itu kemampuan membaca braille-nya, huruf braille-nya itu menjadi lebih jago, jauh lebih ahli daripada orang yang tidak ditutup matanya. Nah, setelah di-scan otaknya, ternyata kelompok yang tadi ditutup matanya itu, dia bagian otaknya itu merekrut visual cortex. Karena kenapa visual cortex-nya ditutup? Nah, saat visual cortex-nya ditutup, bagian penginderaan, bagian ujung jarinya itu, kemudian merekrut bagian visual cortex-nya. Nah, jadi diambil alih. Nah, diambil alih bagian oleh kemampuan jarinya. Jadi kayak akhirnya dia akan membaca berdasarkan fingertip ujung jari tadi. Nah, berdasarkan fingertip gitu ya. Nah, sedangkan kelompok yang tidak, kelompok kontrolnya yang dia tetap masih bisa melihat, yang terjadi adalah saat dia nggak melakukan rekrutmen terhadap visual cortex. Kenapa? Visual cortex-nya kan masih ada, stimulusnya masih ada. Nah, sehingga dia yang berkembang mungkin hanya bagian semiotisensory cortex-nya yang di bagian jarinya saja gitu ya. Nah, uniknya adalah setelah kelompok perlakuan tadi, kemudian setelah 5 hari, kemudian ternyata dilihat kan otak bagian matanya itu, visual cortex-nya itu kemudian ikut terlibat ketika dia meraba. Tapi di hari ke-6, kemudian mereka penutup matanya dibuka lagi, dia kemudian baca braille lagi. Nah, dalam sehari, kemudian visual cortex-nya sudah tidak aktif lagi, sudah tidak ikut-ikutan untuk membantu proses perabaan. Nah, jadi otaknya kembali seperti sedia kala. Nah, jadi ini penelitian yang menarik ya. Jadi ternyata cepat sekali ya kemampuan otak untuk berubah gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi matanya ditutup, terus kemudian dia disuruh untuk membaca braille. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat, ini agak detail ya, tapi ini kita belajar anatomi sedikit. Ini di hari ke-5, ini saat dia membaca braille ya, bagian otak belakangnya ini nyala. Nah, bagian yang oranye ya. Tapi saat jadi artinya otak bagian mata itu kok ikut-ikutan membaca jari atau ikut terlibat dalam proses penginderaan di jarinya. Nah, tapi kemudian di hari ke-6 saat blindfold-nya dilepas atau penutup matanya dilepas, yang terjadi dia kembali seperti sedia kala. Dia udah nggak melibatkan lagi proses mata gitu ya. Nah, ini uniknya ya. Jadi ternyata kemampuan otak untuk berubah itu cepat. Nah, sehingga di sini kita bisa belajar kalau kita belajar bahasa Inggris gimana? Ya seperti ini kurang lebih.
Kita mungkin fokus dalam beberapa jam di dalam tempat les gitu kita belajar bahasa Inggris, tapi begitu saat kita kembali ke kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, akhirnya ya udah neuronnya akan diambil alih lagi oleh neural yang mengatur bahasa Indonesia kita. Nah, jadi ini uniknya ya. Nah, itu yang menariknya. Nah, ini yang lebih menarik lagi adalah kalau gitu kemudian bisa nggak sih sebetulnya kita mengindra tanpa indra? Mengindra tanpa mata, melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, nah, atau meraba tanpa kulit. Nah, theoretically kita sebetulnya bisa ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah tahu ada namanya cochlear implant, terus kemudian ada retinal implant dan lain sebagainya. Ketika bagian indera luarnya itu mengalami gangguan, kita bisa menggunakan indera yang lain. Atau menggunakan tambahannya. Nanti kita akan bahas yang lebih detail. Intinya adalah proses yang penting adalah bagaimana peripheral device tadi atau indera luaran tadi itu kemudian mengkode, kodenya nanti berbentuk elektrochemical atau aliran listrik yang ada di neuron. Kan di sini juga ada sarafnya, terus kemudian sarafnya nyambung ke bagian kepala gitu ya. Nah, bagian visual cortex. Nah, yang penting adalah tadi dari mata ini kemudian disambungin ke saraf yang di dalam ini. Nah, kalau seandainya manusia bisa melakukan penelitian itu atau percobaan invention itu, nanti kemudian kita bisa lagi melihat tanpa adanya kamera ya, tanpa adanya mata gitu ya, menggunakan kamera dan sebagainya gitu. Nah, jadi kurang lebih ini ya, antara mata dengan fingertips ini, misalnya kalau bagi orang buta kan dia matanya ada di sini. Artinya kok dia bisa membaca novel, dia bisa tertawa, dia bisa menangis ketika membaca novel hanya dengan menggerakkan jarinya di atas huruf-huruf Braille. Kenapa? Karena kok bisa gitu, sedangkan kita harus membaca. Nah, misalnya kita membaca novel, mungkin teman-teman ada yang pernah baca novel yang sangat menyentuh gitu kan, atau sangat menarik. Nah, kok bisa? Nah, ternyata antara mata dengan fingertips ini dia sama-sama hanyalah peripheral device ya, atau alat-alat periferi yang dia menangkap stimulus dari luar gitu ya. Memang nanti yang ketika matanya kemudian ketika jarinya menyentuh braille ini bukan berarti kemudian dia dalam otaknya bisa melihat, tapi kemudian dia memvisualisasikan atau bahasanya entah nanti di otaknya gimana ya, tapi fingertips-nya itu memberikan makna bahwa ini adalah satu yang ini bacaannya gini gini gini, kemudian menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Jadi otak itu yang kemudian akan memecahkan kode yang diberikan oleh indera dari luar gitu ya. Nah, dan otak itu tidak tahu dan tidak peduli inderanya datang dari mana gitu ya. Nah, ini penelitian yang menarik ya. Jadi bisa nggak kita melihat dengan selain mata? Nah, bisa. Kita bisa melihat dengan apa? Dengan kulit ya. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiarita. Nah, dia berhasil membuat alat untuk membantu orang buta melihat hanya dengan kulitnya. Dan ini penelitiannya dilakukan pada tahun 1969 ya. Jadi sudah lama sekali nih. Nah, ternyata banyak penelitian yang menarik yang ternyata sudah dilakukan oleh para peneliti beberapa dekade yang lalu gitu ya. Nah, dia bisa melakukan vision substitution dengan menggunakan tactile image projection. Nah, caranya gimana? Caranya adalah jadi ada kamera. Ini lama banget ya, tahun 1969 ya. Jadi ada kamera. Kemudian kameranya ini menyorot misalnya cangkir. Nah, nanti di bagian punggung, nah itu ada alat kayak getar-getar gitu yang memberitahu bahwa ini yang dilihat adalah cangkir gitu ya. Nah, lama-lama nanti orang yang dieksperimenkan tuh dia bisa menebak, oh ini cangkir dan sebagainya. Nah, ini penelitian tahun 1969. Nah, jadi di sini kalau David Eagleman membahasakannya adalah sensory substitution. Nah, mungkin kalau pernah lihat potato head yang di Toy Story ya. Jadi dia bisa memindah-mindahkan inderanya dimanapun. Nah, kayak kupingnya dicopot terus kemudian taruh mana gitu-gitu. Dia bisa melakukan itu ya. Nah, ini yang sudah real. Ini penelitian salah satu terbaru ya. Ini penelitian David Eagleman. Ini mahasiswa atau penelitinya di Stanford. Kemudian dia melakukan apa? Ini yang sebelah kiri adalah orangnya dia tuli, nggak bisa mendengar. Nah, kemudian orang yang sebelah kanan penelitinya ini ngomong sesuatu, misalnya touch atau apa gitu ya. Lalu suaranya ini dikonversikan dengan alatnya ini dan nyambung ke face atau rompinya ini. Nah, rompinya kemudian memberikan aliran
getaran atau listrik gitu ya, sehingga kemudian orangnya ini merasa ada sesuatu. Nah, kemudian orangnya ini dalam waktu beberapa minggu atau bulan dia sudah bisa menebak. Nah, ini ketika di sini diujikan, nanti teman-teman bisa lihat di TED Talk-nya David Eagleman ya. Nah, orang ini kemudian bisa menebak apa yang disampaikan oleh peneliti ini. Nah, ini ternyata sudah bisa dilakukan. Nah, ini ada yang lain, sensory substitution yang lain. Jadi caranya apa? Ini bagi orang buta misalnya, dia ada kamera, kameranya menangkap cangkir, terus kemudian cangkirnya ini headphone-nya ini kemudian membuat sebuah suara atau getaran yang mana kemudian bisa memberitahu bahwa itu cangkir. Nah, cuma mungkin ini repot ya karena akhirnya dia jadi sulit untuk mendengarkan yang lain. Nah, tapi ada lagi yang lebih unik nih. Nah, kita bisa menggunakan bagian tubuh yang itu cenderung tidak dipakai. Contohnya apa? Forehead ya, atau dahi. Nah, karena forehead ini nggak dipakai, akhirnya kemudian diganti misalnya. Ketika melihat cangkir, kemudian nanti akan terasa tactile image-nya di dalam atau di dahi kita. Oh ini tandanya ini dahi. Nah, ini tandanya adalah cangkir. Nah, sehingga dia bisa mengetahui. Nah, ini jadi banyak sekali ya yang bisa dilakukan ya. Jadi asal kemudian dia bisa mengetahui atau menangkap objek luaran terus mengkonversikan entah di bagian indera lain yang berfungsi atau langsung di bagian otak nanti juga bisa. Nah, ini kalau ini yang penelitian juga dilakukan David Eagleman, bracelet atau gelang, yang mana gelang ini bisa mengkonversikan suara menjadi getaran. Nah, sehingga nanti orang nggak perlu lagi pakai cochlear implant, tapi dia hanya mendengarkan atau merasakan getaran, dia bisa merasakan adanya suara-suara di sekitarnya. Nah, jadi itu tadi soal sensory substitution ya. Jadi kemampuan otak itu banyak sekali bisa untuk diubah, bisa menyesuaikan inputnya dari manapun gitu ya. Nah, bahkan beberapa penelitian ada yang membuat langsung, jadi ada kamera di depan bagi orang yang nggak bisa melihat, ada kamera, terus kemudian kamera itu kemudian nyambung ke bagian visual cortex-nya. Nanti visual cortex-nya akan dialiri listrik sehingga dia bisa langsung membaca atau melihat, walaupun ini resolusinya masih rendah ya, dia bisa melihat tanpa mata. Nah, langsung kemudian distrumkan ke bagian visual cortex. Nah, ini suatu hal yang possible ya dilakukan. Kalau sekarang sih kalau nggak salah resolusinya masih kecil ya. Nanti teman-teman bisa melihat. Bisakah kita melihat dengan kamera gitu ya? Nah, itu ternyata bisa langsung dialirkan gitu ya. Basically yang penting adalah bagaimana membuat indera luaran tadi atau extended atau indera yang ditambahkan tadi kemudian bisa nyambung ke otaknya. Nah, caranya seperti itu. Walaupun nanti yang perlu dipikirkan adalah bagaimana resolusinya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang lain ya. Ini sudah 1 jam lebih ya mungkin ya. Nah, kalau kita lihat misalnya salah satu pembahasan di neuroplastisitas adalah bagaimana kemudian kita melatih skill yang baru ya. Nah, beberapa pakar mungkin penulis ya, atau kalau nggak salah Malcolm Gladwell ya, yang menulis bahwa teori 10.000 jam gitu ya. Nah, kalau kita melatih sampai 10.000 jam, apakah kemudian katanya kita bisa jadi semakin jago? Nah, ternyata tidak tentu seperti itu ya, tidak mesti seperti itu, karena bisa jadi 10.000 jam, tapi kalau dia nggak fokus, dia nggak akan bisa gitu ya. Jadi 10.000 jam tadi, dia nggak akan berarti kalau proses neuroplastisitasnya itu nggak terjadi. Jadi untuk bisa terjadi tadi ya, ada 3 syaratnya ya. Ada 3 neurotransmitter, yaitu adrenalin, asetilkolin 1, dan asetilkolin 2. Dan kalau menurut saya tambahan adalah dopamin. Artinya kalau orang itu misalnya kayak kita di kelas deh. Nah, kalau kita di kelas, kita belajar setiap hari, tapi di antara murid-murid yang belajar, mungkin yang mendapatkan ilmu atau yang masuk materinya mungkin hanya sedikit. Kenapa? Karena tidak ada proses atensi, tidak ada proses fokus, tidak ada proses excitement, dan lain sebagainya. Sehingga berjam-jam atau bertahun-tahun sekolah atau kuliah, itu belum tentu kemudian membuat kita menjadi pakar gitu ya, menjadi ahli. Kalau seandainya kita nggak fokus gitu ya. Jadi kita harus konsentrasi gitu ya. Masalahnya kan kita nggak mungkin, atau mungkin tidak semua hal atau pelajaran kita mau fokus. Nah, itu makanya ini penting ya untuk kita pelajari. Jadi nggak mesti kemudian setelah 10.000 jam melatih skill, kemudian dia jadi ahli, belum tentu. Nah, termasuk kayak misalnya
kalau atlet ya, para atlet yang kemudian latihan, mungkin bagi teman-teman ada yang main basket, kebetulan saya juga main basket, saat kita belajar free throw misalnya, nah itu butuh berjam-jam. Nah, tapi bukan cuma berjam-jam ya, berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun, apalagi free throw dan juga dribble. Tapi untuk itu kemudian nggak cuma latihan dalam jumlah jam yang banyak, tapi juga kemudian butuh adanya konsentrasi dan keinginan kuat untuk berubah. Nah, kurang lebih prosesnya kayak tadi ya. Nah, mungkin terakhir mungkin ini ya, apa namanya, beberapa tips ya. Jadi salah satu dari neuroplastisitas yang bisa kita gunakan adalah bagaimana mencegah pikun ya. Jadi salah satu cara untuk mencegah pikun adalah dia apa, melatih otaknya atau melatih kemampuan dia sehari-hari dengan banyaknya aktivitas. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh David Eagleman juga, bahwa saat ini para nurse ya, atau para apa namanya, suster yang dia sudah sepuh, terus kemudian beliau diukur ya otaknya ya, atau dilihat otaknya ketika sudah meninggal, ternyata banyak dari suster itu yang sebetulnya juga mengalami Alzheimer. Jadi otaknya mengalami penyusutan gitu ya. Nah, bagian-bagian tertentunya. Tapi kok kemudian dalam sehari-hari nggak terlihat seperti adanya gejala Alzheimer atau pikun. Walaupun otaknya sudah menyusut. Yang terjadi karena apa? Karena dalam sehari-hari si para suster ini kemudian melatih dirinya dengan bacaan-bacaan, dengan bahasanya zikir-zikir, atau dengan apa, aktivitas-aktivitas yang padat gitu ya. Yang mana itu menyebabkan walaupun otaknya sudah kecil atau menyusut, maka dia tetap ada proses belajar, proses menyambungkan neuron-neuron yang baru, walaupun bagian otak yang lain mungkin sudah hancur ya, atau sudah tidak berfungsi lagi. Nah, dia masih bisa menggunakan bagian otak yang tersisa tadi. Nah, ini yang terakhir deh nih, sebelum kesimpulan. Nah, itu bagaimana nanti kaitan antara neuroplastisitas dengan depresi. Ini dari kemarin saya mau presentasi soal depresi, tapi belum sempat juga nih. Tapi sederhananya adalah ini gambaran ya. Jadi ketika depresi itu ada beberapa bagian otak yang mengalami disruption atau gangguan. Nah, yang pertama adalah bagian amigdala. Bagian amigdala itu berkaitan dengan emosi. Terus kemudian yang kedua adalah bagian hipokampus, berkaitan dengan memori. Yang ketiga adalah bagian prefrontal cortex. Nanti lebih spesifiknya ada VMPFC dan juga di LPFC. Nah, lalu kemudian juga ada, ini nggak ada di gambar ini, yang lain adalah bagian namanya ventral striatum, yang berkaitan dengan motivasi. Nah, bagian-bagian otak ini, sekitar 5 bagian ini, sebetulnya ada bagian yang lainnya. Itu terganggu, kenapa? Karena adanya stres berlebihan yang disebabkan karena kortisol dari HPA axis, hypothalamic pituitary adrenal axis. Ini nggak perlu diapalin ya, teman-teman. Sederhananya bagian-bagian otak kita itu ada gangguan, ada penyusutan dan lain sebagainya gitu, sehingga kemudian kita yang lagi emosinya down atau moodnya lagi turun, itu kemungkinan atau kecenderungan untuk bisa naik lagi atau kembali lagi itu jadi sulit. Ibaratnya saat kita sedih, kita misalnya mengalami trauma, misalnya suami atau istri kita meninggal atau anak kita meninggal, kemudian jatuh, emosinya jatuh atau traumanya, moodnya turun. Nah, bagi orang yang depresi karena otaknya ini mengalami gangguan karena kortisol tadi, dia akan sulit untuk naik ke proses pembentukan otak yang semula. Nah, bagi orang pada umumnya mungkin kita pasti pernah mengalami sedih. Saat kita sedih, butuh waktu berapa lama kita untuk recovery. Nah, proses recovery itu adalah proses neuroplastisitas itu sendiri. Nah, jadi kalau neuroplastisitasnya itu lelet, kalau bahasa kasarnya, lelet atau nggak terbentuk, yang terjadi adalah orang akan terjatuh ke dalam lubang kesedihan yang terus-menerus. Nah, oleh karena itu beberapa neuroscientist mengatakan penting sekali untuk melakukan membantu proses neuroplastisitas, sehingga orang yang depresi itu bisa membentuk kembali otaknya menjadi mood yang lebih positif gitu ya. Nah, moodnya jadi lebih positif. Nah, oleh karena itu ada beberapa suplemen ya. Jadi salah satunya kalau menurut kayak beberapa neuroscientist mengusulkan kayak seperti apa namanya, omega 3 ya. Jadi peran omega 3 itu sangat membantu dalam proses pembentukan jaringan baru di otak kita gitu ya. Omega 3 dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, itu hal yang membantu proses penyembuhan dari depresi. Nanti kapan-kapan akan kita bahas ya.
Jadi itu ya kurang lebih ya. Nah, secara summary-nya adalah bahwa otak kita ini kemampuannya sangat plastis, dia akan bisa terbentuk seperti apapun yang kita inginkan, atau bahasanya kultur kita mengajarkan kita, kultur atau environment kita mengajarkan kita, terutama di fase-fase anak-anak gitu ya. Fase anak-anak itu memang didesain untuk dia bisa menyerap apapun ilmu yang masuk dari luar. Nah, tapi kemudian semakin besar, dia kemudian mengalami synaptic pruning, dan kemudian semakin dewasa, ketika sudah dewasa, relatif sudah semakin sulit untuk diubah. Semakin sulit untuk diubah, kenapa? Karena extracellular space-nya itu semakin sedikit. Sehingga untuk mengubahnya itu harus ada mekanisme-mekanisme yang berbeda dari proses atau mekanisme selama anak-anak tadi. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita membutuhkan fokus, kita membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesadaran saat kita melatih skill atau kemampuan yang baru. Nah, itu. Nah, yang selanjutnya adalah saat proses atau saat kita menginginkan adanya proses neuroplastisitas, kita harus paham bahwa karena ruangannya sudah penuh, kadang kita harus mengorbankan. Neuron itu sifatnya, jaringan itu akan mengorbankan yang lain agar bisa diambil alih oleh yang baru. Nah, ini bisa bermakna dalam case yang positif ataupun yang negatif ya. Artinya, kalau seandainya kita terus-terusan kayak kita deh, mungkin kita ada tangan yang kuat, ada tangan yang lemah. Nah, kalau saya misalnya main basket, selalu pakai tangan kanan gitu ya. Akhirnya tangan kirinya nggak jago-jago nih. Nah, sehingga kadang kalau mau jago keduanya, tangan kirinya ini harus dilatih dan nggak boleh main pakai tangan kanan. Nah, ini yang biasa saya lakukan, misalnya kalau lagi latihan udah pakai tangan kiri aja, tangan kanannya nggak ikutan nyentuh gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi neuron tuh dia berebut lahan gitu ya. Nah, pun termasuk dalam hal penginderaan ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan bagian indera tertentu, misalnya kita menutup mata sebelah kita, maka yang terjadi mata sebelahnya yang akan mengambil alih. Nah, sehingga di sini kita pentingnya untuk melatihnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi mungkin para pemain musik juga seperti itu ya. Jadi butuh waktu berjam-jam, beribu-ribu jam untuk kemudian melatih neuronnya agar terbentuk gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa uniknya adalah neuron itu dia, terutama neuron bagian korteks itu relatif dia punya jenis yang sama, sehingga apapun yang terjadi di luar dia akan mengikuti, otak itu akan berubah mengikuti apa yang input yang dia dapatkan dari luar gitu ya. Jadi saat mungkin indera kita mengalami amputansi atau mengalami gangguan gitu ya, nanti otak kita akan menyesuaikan. Nah, akan menyesuaikan proses neuroplastisitasnya gitu ya. Nah, sehingga di sini bisa berdampak positif di mana kita bisa menambah indera-indera baru dari luar dengan cara menambahkan indera, terus kemudian bisa mengkonversikannya, yang penting adalah masuk ke dalam bagian otak, sehingga nanti otak akan mendekode sendiri, akan menerjemahkan sendiri. Ini apa maksudnya ini? Bahkan nanti kita bisa, kalau dari beberapa penemuan di David Eagleman itu, kita bisa menambahkan indera-indera lain ya, yang mungkin nggak cuma sekedar indera tapi juga mungkin kalau di YouTube-nya itu, di tab-nya itu, beliau menemukan bahwa alatnya adalah dia bisa membaca kondisi sosial media hanya dengan kemudian kondisi di sosial media itu, tweet-tweetnya itu bisa masuk ke dalam flash-nya atau rompinya, dan nanti rompinya akan memberi gejala atau memberi kode-kode tertentu. Nah, sehingga nanti lama-lama dia bisa menginterpretasikan apa yang terjadi di sosial media sekarang ini hanya menggunakan kulit di punggungnya gitu ya. Nah, jadi otak kita sangat plastis, bisa dibentuk dengan seperti apa saja, sehingga ditambahkan dengan indera seperti apapun kita relatif bisa. Nah, hanya masalahnya nanti gimana para inventor, para penemu nanti kemudian membuat alat-alat yang bisa menerjemahkan sesuatu yang dari luar tuh ke dalam otak kita gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ini 1,5 jam. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya atau komentar juga boleh ya. Sebetulnya nanti pembahasannya bisa luas banget, tapi ini sekilas yang saya sampaikan dulu, nanti kita bisa mengaitkannya dengan banyak hal yang lain ya.
Ada yang mau bertanya dulu? Ya, dari Mas Alif ya. Catur bagus banget dong Mas buat bapak-bapak dan kakek-kakek. Ya, jadi sebetulnya aktivitas apapun itu sangat bagus. Jadi yang membuat orang pikun Alzheimer itu adalah dia tidak lagi melatih otaknya, tidak membentuk jaringan baru di saat jaringan lamanya itu lama-lama menyusut atau mati. Nah, sehingga oleh karena itu dia harus terus diulang-ulang atau harus ada aktivitas baru. Ya sama mungkin yang catur lebih bagus, mungkin kalau lebih bagus lagi ngapalin Quran. Nah, kalau kita ngapalin Quran bagi yang muslim misalnya, ngapalin Quran nanti akan terus-terusan apa namanya? Otak kita akan terus dilatih menggunakan space-space yang tersisa, yang mana mungkin otak-otak bagian lain mungkin ada penyusutan atau apa, tapi dengan adanya itu kita jadi terus melatih otak kita gitu. Jadi banyak aktivitas. Nah, jadi saat pun kita ada sel-sel yang mati, nanti kemudian apa namanya aktivitas-aktivitas itu akan membentuk jaringan-jaringan baru, sehingga dari luar nggak akan terlihat bahwa oh orang ini kena Alzheimer, kena pikun dan sebagainya gitu ya. Jadi ya catur membaca buku, membaca Quran, aktivitas olahraga dan lain sebagainya itu juga sangat bagus untuk orang tua ya. Ya sebetulnya untuk anak-anak juga bagus. Itu ya kemampuan yang melatih kemampuan kognitif. Ada lagi mungkin nanti mungkin kapan-kapan bahas lebih detail ya. Cukup kalau tidak ada pertanyaan. Oke ya. Tidak ada. Saya stop recording.